Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك السلام ونسألك العافية ونسألك المغفرة ونسألك رحمة ونسألك حسن الخاتمة ونسألك الاستغفار ونسألك رضاك من عندك يا الله بمنك وفضلك وكرمك إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وذريته وأزواجه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين وتابعين لهم بلسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم نفعنا بعلومهم وافتح علينا بفتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وسلمنا وإياهم من البلاء والوباء وسلمنا وإياهم من آفة الدنيا والآخرة بوسيلتهم وبركتهم وكرامتهم شيء الله لنا ولهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وآباء آبائنا وأمهات أمهاتنا وجدات أجدادنا وجدات جداتنا وخالنا وخالاتنا من عمتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا مؤلف الكتب حسين أرواح المؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى حضرة زوجاتنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله اجعلنا وإياهم من أمة سيدنا محمد واجعلنا وإياهم في زمرة نبينا مولانا محمد واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين حرمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا بفتوح العارفين أخرجنا من الظلمات الوهم ورزقنا فهم النبي الوحيد المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Man dakhala al-qabra bila zadin ay minal amali as-shalih faka'annama rakkaba al-bahra bila safinatin ay fayughraqu gharqan la khalasa lahu illa biman yanqudhuhu kama sallallahu alaihi wasallam mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al mughawwith ay at-talib li ayyughata. Sebenarnya nggak usah diterangin, kayaknya udah paham semua ini. Makalah yang ketiga datangnya dari Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di satu-satunya sahabat yang dijuluki dengan Siddiq. Jadi kalau Siddiq itu bukan hanya sekedar benar, tapi membenarkan yang benar. Itu namanya Siddiq. Maka satu-satunya sahabat yang digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah As-Siddiq, cuma Abi Bakrin. Artinya tipikal sahabatnya Nabi Muhammad itu bukan tidak benar, bukan benar semua, tapi yang paling benar
Yang sangat benar itu adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Isi dari makolahnya beliau ini berkaitan dengan yang tadi Yun, di kuburan. Man dakhala al-qabra bila zadin. Orang yang masuk ke kuburan tanpa bekal. Jadi mayit ketika masuk ke alam kubur tanpa bekal, bekalnya itu adalah minal amali as-solih, dari amal yang soleh, faka'annama rokkaba al-bahra bila safinatin. Maka seolah-olah dia itu adalah berjalan di laut tanpa perahu, tanpa kapal. Ya mungkin bisa dilakukan kalau seorang wali mul. Bisa dipastikan faya ghriku gharqan la khala salahu illa biman yang kuduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pasti tenggelam dan tidak akan pernah selamat kecuali ada orang-orang yang berusaha menyelamatkannya. Jadi dari makalah yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi masuk ke alam kubur, itu berarti mayit ya, bukan kita ya. Jadi orang ini kalau sudah meninggal, itu tergantung bekalnya. Maka sebuah kewajaran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amal. Jadi ketika putra-putrinya Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya itu meninggal, itu terputus semua. Terputus amalnya. Yang dimaksud terputus amalnya di sini artinya sesuatu yang menggerakkan sudah nggak ada. Karena kesempatan orang beramal untuk akhirat itu cuma di dunia. Jadi kalau orang ini sudah meninggal, maka sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Amil itu yang mengamalkan. Kalau yang menggerakkan namanya ruh. Jadi amal itu sesuatu yang bergerak, namanya amal. Tapi manusia karena sudah nggak ada ruhnya, dia tidak bisa bergerak. Tapi siapa yang menggerakkan ini? Tentu adalah orang yang masih hidup. Karena yang masih punya kesempatan itu manusia yang pasti hidup. Nah kalau misalkan pamannya Anda sodakoh, tapi sodakohnya ini didiemin saja sama orang yang masih hidup, kira-kira jalan nggak pahalanya sampai ke mayit? Ya enggak. Artinya yang menjalankan sodakoh ini bisa sampai ke mayit itu orang hidup. Jadi ada sebuah kemuskilan ketika ada orang hidup mengusahakan orang yang sudah meninggal agar lebih baik, dilarang. Karena kebergantungan manusia yang sudah meninggal itu sama yang masih hidup. Saya ngasih ilmu sama Yuni, manfaat apa enggak? Belum tentu. Kalau Yuni tidak mengamalkan ilmunya. Selama Yuni saya kasih ilmu ternyata tidak mampu mengamalkannya, amalnya nggak bakal ngalir ke saya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi di sini ini sering terjadi salah paham. Orang memahami hadis ini seolah-olah berarti selain tiga ini maka tidak akan pernah ada. Nah ini orang pinter hadis tapi tidak paham hadis kebanyakan dari sini. Tidak dipahami bahwa geraknya sesuatu itu disebabkan karena masih hidup. Jadi seseorang ini bila sudah tidak ada di alam dunia itu sudah nggak ada lagi kesempatannya. Karena kesempatan itu adalah pada manusia yang masih hidup. Dan mendoakan itu adalah bagi manusia yang masih hidup. Maka dari sini Bapak-Bapak sekalian, perlunya kita berusaha sebagai manusia yang masih hidup untuk menolong kepada orang-orang yang sudah ada. Karena orang yang sudah ada nggak punya kesempatan lagi. Kesempatan merubah itu cuma ada di dunia. Jadi kesempatan merubah itu cuma ada di dunia. Tapi bagi mereka yang ada di alam kubur itu kesempatannya dirubah sama manusia yang masih hidup.
Maka di sini disebutkan man dakhala al-qabra bila zatin ay minal amali as-sholih. Orang yang masuk kubur tanpa bekal itu seperti hanya orang yang berjalan di atas laut. Coba sampean bisa bayangin, orang jalan di atas laut, nggak usah di laut, di ledeng aja dulu nih. Nah, itu dipastikan pasti tenggelam. Artinya untuk selamat itu tidak mungkin, mustahil. Mustahil orang yang meninggal tanpa amal yang soleh itu menjadi orang yang selamat di alam sana, itu mustahil, Pak. Mustahil. Yang punya bekal saja itu kadang-kadang bingung, apalagi yang tidak punya bekal. Ini yang ngaji di sini kan ada yang bawanya bekalnya pas-pasan ini kayaknya. Makanya yang nggak bawa bekal kayak mul itu kan bingung mau makan apa ini. Jadi semuanya itu tergantung kepada bekalnya. Ketika orang yang bekalnya itu adalah banyak, itu tidak sama dengan yang bekalnya pas-pasan. Ya coba aja kita di musim yang kayak begini, saat kita di lockdown sama pemerintah misalkan, itu bagi mereka yang punya bekalnya banyak, ya tenang-tenang saja, Pak. Tapi yang kita modalnya pas-pasan, bingung kita ini. Nggak usah kita bayangin di alam sana dulu, ya. Kita bayangin modal kita aja di alam dunia kayak begini. Maka tidak sama, sekalipun sama-sama punya modal. Apalagi yang tidak bermodal sama sekali. Ya modal yang dorong. Ngarep-ngarep saja, kayak prinsip saya itu kan cuma ngarep-ngarep tok, Yun. Ini Bapak-bapak sekalian. Jadi di sana itu tergantung kepada modal. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita sudah kadung pulang ke hadirat Allah, ke alam barzah itu tidak membawa modal, maka harapannya kepada siapa? Minta tolongnya kepada siapa? Nah di sini dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik al mughawwif. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayit yang berada di alam kubur itu Yun, itu seperti hanya orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Kalau yang sudah mati kan nggak usah ditolong, Yun. Udah mati, Anda ini kan karena takut bau aja, sebenarnya dibiarin saja untuk makan itu kan nggak masalah sebenarnya, Pak. Tapi karena takut bau sehingga kita angkat. Yang harus ditolong itu kan yang masih hidup. Jadi posisi orang di alam barzah itu sebenarnya hidup, dia butuh pertolongan. Cuma mau minta tolong sama siapa? Disinilah orang yang masih hidup perannya. At-talib li ayyughotha. Dia mencari bekal, mencari pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup. Nah kalau orang yang sudah hidup serba dilarang, tidak boleh dan tidak boleh. Sementara bekalnya mayit itu juga nggak ada, ya naudzubillahi min dzalik. Makanya yang jadi masalah kenapa kita kok sekarang dilarang-larang untuk berbuat baik sama mayit. Alasannya karena nggak ada dalilnya, nggak ada sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda butuh berapa sumber? Kalau yang dibaca kitabnya itu saja sih. Kali-kali baca kitab yang lain, nanti Anda akan tahu pengalamannya. Jadi kita ini kan sudah kadung sama percaya satu kitab, sehingga seolah-olah kitab itu menjadi ukuran kebenarannya. Jadi kalau bukan kitab itu, maka semuanya dinilai salah. Wong dalam ilmu hadis saja itu nggak melulu satu hadis loh Pak. Nggak melulu dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Ibnu At-Tirmidzi, ada Ibnu Majah dan sebagainya. Itu dalam hadis. Dalam redaksi Al-Quran itu juga tidak hanya satu surah saja. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Al-Maidah. Yang ayatnya itu biasanya tidak sama. Karenanya kita kembali lagi di sini. Kalau kita merasa kasihan sama orang yang sudah tidak ada, maka perlu kiranya kita untuk menolong. Ya. Kalau di dunia ini orang nggak usah ditolong, insya Allah banyak yang nolong, Jun. Tapi kalau di alam akhirat, alam barzah di sana itu membutuhkan pertolongan yang masih
hidup. Maka setidaknya ya kita doakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau itu nggak bisa, ya udahlah, wallahu a'lam bishawab. Ini pesannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La khola solahu illa biman yang kuduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu tidak akan pernah mencapai keselamatan. Tidak akan selamat dengan dirinya kecuali kalau ditolong sama yang lain. Pokoknya hukum di dunia ya sama. Kira-kira kayak begitulah. Kalau Anda nggak punya duit, itu kalau nggak ada yang nolong ya celaka. Tapi kalau ada yang nolong, alhamdulillah. Jadi semua itu masih tergantung. Makanya alam barzah ini alam yang masih mengedepankan tentang bantuan dari yang lain, manusia yang masih hidup. Setelah yang terjadi kiamat, nanti disebut alam akhirat, di situ nggak ada bantuan-bantuan lagi karena yang mau membantu sudah nggak ada. Tapi selagi manusia itu masih di alam barzah, masih ada orang yang masih hidup di alam dunia, dia masih memerlukan bantuan pada orang-orang yang masih hidup. Tapi kalau sudah di akhirat itu nggak ada bantuan lagi. Dia mengandalkan amalnya masing-masing. Boro-boro. Jadi nanti Yun, di sana itu kita nggak bisa lagi mohon bantuan ya Yun ya. Bukannya sombong ya. Bukannya sombong. Jadi sesuaikan dengan sangunya masing-masing. Maka di sini kalau di alam dunia itu saling tolong menolong. Apakah sudah cukup? Belum. Maka ketika ada orang atau saudara kita juga meninggal, masih perlu ditolongi oleh orang yang masih hidup. Bedanya kalau di dunia ketika orang ditolong ada harapan untuk nolong Anda. Ya toh? Ya. Tapi kalau di alam barzah, mayit yang ditolong sama Anda itu jangan berharap bahwa mayit itu akan menolong Anda. Tapi Anda diharuskan untuk menolong. Makanya kalau ada orang beramal sesama masih hidup, itu jaminan ikhlas kayaknya sulit. Karena masih punya harapan, Yun. Tapi kalau orang beramal untuk orang yang sudah meninggal, dia tidak punya harapan untuk membalasnya. Berarti intinya orang beramal untuk orang yang sudah mati itu banyak ikhlasnya daripada tidaknya. Enggak percaya loh kalau dibilang. Saya dia nih. Saya nyuruh Yuni, kalau nggak mau bisa jadi karena nggak enak. Apa ikhlas? Belum tentu. Ya nggak tahu juga mulai. Karena nggak enak aja paling Pak B ya. Iya. Tapi karena beramalnya untuk orang yang sudah meninggal, mesti ikhlas. Karena nggak punya harapan lagi, Pak. Nggak ada pamrih. Makanya Anda ini kenapa sih kita disuruh untuk melaksanakan sesuatu yang ada hubungannya dengan orang meninggal? Karena kita dilatih ikhlas sebenarnya. Dari situ bahwa pemberian kita itu tidak ada pamrihnya. Tapi selama manusia memberi di dunia dengan masih posisinya sama-sama di dunia, masih ada harapan. Ya, nanti barangkali sekarang saya bantu, bisa suatu saat kamu bisa bantu saya. Jadi ikhlasnya di mana cobaan? Maka beramalah untuk orang-orang yang sudah meninggal, Yon. Mulai besok nanti mau menjelang Ramadan, Yon. Itu amal yang soleh, nen. Di sini bekalnya penting. Jadi di alam barzah manusia itu tergantung kepada posisinya oleh manusia yang masih hidup. Tapi nanti di alam akhirat semua itu akan bertanggung jawab masing-masing. Nggak ada lagi yang bisa nolong kecuali orang-orang yang diizinkan sama Allah. Maka setiap orang nanti yang ada jatah masuk surga itu punya kesempatan oleh Allah untuk ngajak sama orang-orang yang disenangi. Tapi bukan berarti langsung nolong, enggak. Dia harus masuk ke surga dulu, ada jatahnya di sana. Belum ada jatah sudah ngajak-ngajak kan lucu kan?
Jadi harus ada jatahnya dulu dia masuk ke surga, maka dia akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengajak orang yang disenanginya. Tahan Pak Mo. Nah, hanya dia ada harapan, mul kayak begini ada harapan. Paling tidak ada harapan lah ya. Karena kalau untuk ngandalin amal kita ini, wallahu a'lam bishawab. Wong ngaji kadang-kadang terlambat. Kan kalau ngaji di luar sana itu belum tentu disebut ngaji. Iya. Ngaji. Bisa jadi kan karena untuk melihat orang lewat di jalan. Jadi di sini kembali lagi. Jadi kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat ini tidak hanya melulu miliknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita kenal bahwa syafaat itu hanya diberikan kepada Rasul. Tidak. Yang paling utama itu syafaatnya Rasul. Yang paling utama itu syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ya untuk bisa mencapai syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minimalnya ada kemiripan walaupun sedikit. Ya, kalau misalkan blas sama sekali nggak ada miripnya, mau disyafaati yang mananya? Makanya posisinya orang ini kalau sudah masuk nerakanya itu paling bawah Yun, mustahil untuk bisa masuk ke surga. Jadi jahanam itu bukan neraka yang paling bawah. Jahanam itu neraka yang paling atas. Makanya Anda kalau masuk neraka jahanam itu ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Jadi kalau surga itu yang di atas itu adalah Firdaus. Kalau neraka yang paling bawah itu namanya neraka Hawiyah. Itu diperuntukkan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang munafik. Sesuai dengan yang disembunyikan. Makanya kemudian di neraka juga disembunyikan. Jadi orang itu kalau menyembunyikan sesuatu, jiwanya jiwa munafik, itu ya masuknya ke sakor. Kalau kafir itu nggak masuk ke sakor karena jelas. Jadi orang-orang munafik kenapa sih? Dia harus masuk ke dalam neraka yang paling bawah karena akibat di alam dunia dia itu senang menyembunyikan sesuatu. Makanya ketika di neraka juga disembunyikan sehingga tidak ada yang tahu. Wis pokoknya ngene Kang. Jadi posisi kita ini nanti kalau berada di neraka yang paling bawah, kayaknya bukan nggak ada harapan, mustahil bisa masuk ke surga. Tapi kalau nerakanya berada di atas, gampang dideteksi. Sinyal ada. Minimalnya ya begitu. Ya walaupun nanti anu Yun. Jadi ora usah ngimpi mlebu ning surga dudu potongane sampean. Tapi harapannya mudah-mudahan ini sing kenal lah sing mlebu ning surga. Orang yang masuk ke surga ini ada yang kenal dengan kita. Kalau enggak Rasul ya minimalnya ulama-ulama lah. Allahumma amin. Tapi kalau misalkan Rasul kenal sama kita wong satu mau dikenal apanya kita sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan artinya menyapaati orang-orang yang dikenal. Nah kita ini dikenal apanya? Amal nggak dikenal, keturunan bukan. Hidup tidak semasa dengan Rasulullah. Harapannya itu ada pada ulama saja kita ini. Karena yang kenal sama kita itu ulama. Maka dengan mengaji kitabnya para ulama diharapkan kita ini adalah melalui barokahnya ulama mudah-mudahan dikenal. Allahumma. Amin. Tapi ulamanya ulama yang sudah ada namanya di surga. Jadi hakikatnya dia masih ada di dunia namun namanya sudah ada di surga. Sehingga ketika ada di sana dia itu tidak disuruh masuk. Makanya kalau orang itu adalah orang-orang yang beriman itu tidak disuruh masuk, dia masuk sendiri karena kayak rumahnya sendiri sudah. Tapi kalau orang disuruh masuk, berarti di sini belum jelas. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar mukmin, dia tidak disuruh masuk sama Allah, masuk sendiri. Ibarat kayak rumahnya sendiri. Tapi kenapa Anda itu minta izin? Karena belum miliknya. Nah, orang-orang yang sudah mendapatkan jatah di sana, namanya ada di surga, inilah yang ada peluang untuk memberikan pertolongan kepada kita-kita ini yang banyak maksiatnya. Kira-kira dapat enggak ya Mul? Dapat lah ya Mul ya.
Tapi ya catatannya ngajine ikhlas mulu. Nah, ini makalah yang sangat penting dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh karenanya kita berhati-hati. Kita masih butuh orang-orang yang sudah meninggal ini, butuh terhadap kita yang masih hidup di alam dunia. Itu hukum itu sebaliknya kok. Kalau kita selalu perhatian dengan orang yang sudah meninggal, maka ketika kita meninggal pun banyak yang perhatian sama kita. Banyak yang mendoakan sama kita. Tapi kalau kita sudah ngelarang-larang di dunianya ini untuk berbuat baik sama mayit, jangan ngarep-ngarep sampai setelah mati ada orang yang berbuat baik. Ya namanya hukum itu adalah timbal balik. Anda disuruh untuk menyembah kepada Allah, lantaran Allah itu kan sudah menciptakan dan membekali, memfasilitasi Anda. Seandainya Allah tidak menciptakan Anda, tidak memfasilitasi Anda nggak bisa nyembah sama Allah kan nggak apa-apa toh. Tapi kenapa Anda disuruh untuk menyembah kepada Allah? Karena Anda itu diciptakan oleh Allah, kehidupannya langsung dari Allah, semua fasilitasnya dari Allah. Ya wajar Allah menuntut Anda untuk menyembahnya. Jadi hukumnya bisa dibalik. Kalau Allah tidak menciptakan segala sesuatu untuk kamu, bahkan tidak menciptakan kamu nggak usah nyembah, nggak apa-apa. Hukumnya timbal balik tinggal. Maka kalau ada orang berbuat baik di alam dunia, pasti akan ada balasannya. Walaupun kesan yang pertama itu dijahatin sama orang yang walaupun kesan pertamanya ketika kita berbuat baik sama orang itu balasannya jahat. Tapi pasti ada yang membalas orang lain kan? Pasti itu Yon. Jadi maka hukum ini tergantung. Kalau kita itu adalah sering memberikan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka setelah kita tidak ada di alam dunia pun akan terus-terusan. Tapi jangan ngarep kembali lagi ketika kita tidak berbuat yang demikian, malah melarang, dikit-dikit ngelarang, dikit-dikit tidak boleh. Jangan mengharapkan. Oleh karenanya ada doa Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina. Itu diperuntukkan untuk mereka yang di dunianya waktu itu meyakini bahwa doanya orang lain sampai. Tapi ketika di dunianya Anda tidak meyakini bahwa doanya orang lain itu adalah sampai, maka ketika Anda di alam kubur tidak akan pernah mendapatkan bagian dari doanya orang-orang yang mendoakan itu. Kenapa? Karena ya Anda tidak yakin gitu. Jadi mumpung ente belum mati jadi tobat sekarang ini. Nah, di mayit yang berada di alam kubur ini posisinya seperti hanya orang yang tenggelam, dia butuh pertolongan. Apa yang akan kita perbuat untuk orang-orang yang meninggal? Minimalnya doa. Kalau sodako kayaknya berat, kayaknya ya doa lah kayaknya yang lebih memungkinkan. Tapi kalau bisa ya sodakoan. Makanya ini yang bawa jajan-jajan begini, bawa rokok diniati mul, pahalanya diberikan kepada almarhum almarhumah. Mulai subuh kau. Mulai subuh. Alah kayak Mulai subuh. Nah, jadi pahami ya makalah yang pertama, makalah yang ketiga ya Pak dari Abu Bakar Siddiq ya. Jadi kita tidak boleh menelantarkan mayit, tetapi kita harus mengusahakan bagaimana supaya mayit itu mendapatkan keselamatan di alam barzah. Maka inilah gunanya kita mengadakan hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal ini sebenarnya Pak, kalau kita tahu, mereka itu sebenarnya tahu kita, cuma kita nggak tahu mereka. Apa sih yang mengakibatkan kita itu tidak bebas? Lantaran ruhnya itu kan masih berada di jasad kita. Coba kalau ruhnya sudah lepas, dia bebas ke sana kemari. Makanya orang yang masih hidup tidak akan pernah mampu melihat apapun karena ruhnya dibatasi oleh jasad. Tapi ketika ruh ini adalah sudah lepas dari jasad Anda, maka posisinya bisa melihat apapun. Kalau nggak percaya, monggo sampai mati dulu baru nanti akan membenarkan. Ternyata benar juga yang disebut oleh Pak Jamal, Pak. Ini makalah yang ketiga. Mari kita ngikuti makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Wal maqalatu Umar an wal maqalatu ar-rabi'ah an Umar radhiyallahu an.
Naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Jibril, sif li hasanati Umar. Wahai Jibril, sifatilah kebaikan-kebaikan Umar kepadaku. Sejauh mana kebaikan-kebaikannya Umar, aku pengen tahu. Jibril mengatakan begini, faqala law kanatil bahru midada wasyajaru aqlama lama hasortuha. Kebaikan-kebaikannya Umar, ya Rasulullah, itu seandainya digambarkan lautan ini menjadi tintanya, seluruh apa yang ada di pohon ini menjadi penahnya. Untuk nulis kebaikannya Umar, kata Jibril, lama hasortuha, ini saya tidak akan pernah mampu. Ini namanya potongan orang-orang yang namanya sudah di surga. Jadi orangnya waktu masih ada di alam dunia, tapi namanya sudah di surga. Orangnya masih di alam barzakh, namanya sudah di surga. Lah kalau kita ini orangnya masih di dunia, namanya di dunia. Belum nyampe ke sana ini loh ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan informasi. Kata Jibril, seandainya lautan-lautan ini Allah jadikan tintanya, kemudian apa yang ada di daunan itu dijadikan penanya, aklaman, maka lamma hasortuha, sungguh tidak akan mampu menghitung kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Nah, dengan demikian ini ketika kita mengikuti Umar, berarti selamat dunia dan akhirat. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Artinya nanti setelah aku misalkan tidak ada, kamu cukup nggak usah berpegang sama aku, berpeganglah kepada khulafa rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati. Itu sudah mencukupi kan? Artinya menjadi ukuran. Kalau kamu memang sulit untuk bisa mencontoh aku, kan bisa begitu. Contohlah 4 sahabat ini. Jadi nggak usah susah-susah kamu ini. Kalau kamu mampu mencontoh sahabat 4 ini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin, selamat dunia dan akhirat. Nah, apa yang membuat 4 khalifah ini adalah dihukumi hebat, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW itu disebut manusia hebat, lantaran gurunya hebat mul. Jadi Kanjeng Nabi itu guru yang paling hebat. Tanda orang itu disebut gurunya itu adalah hebat, itu dilihat dari muridnya. Kalau muridnya hebat-hebat, berarti tandanya gurunya hebat. Tapi kalau muridnya alah, makanya ini aku tergantung karo awakmu gimana. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinilai menjadi guru yang hebat sebab muridnya hebat. Mbah Khalil Bangkalan Madura itu disebut Syekhina, disebut guru besar. Kenapa? Lantaran murid-muridnya itu hebat. Basim, Bawahab, loh, saya mau disebut hebat di mana? Wong murid-muridnya potongannya koyong ini. Coba ya, kadang-kadang isin dewek yo. Ukuran guru hebat itu diukur dengan muridnya. Sejauh mana muridnya itu berprestasi, sejauh mana muridnya itu adalah mahir, sejauh mana muridnya itu adalah terkenal. Maka tidak ada yang namanya sahabat-sahabat murid-muridnya Rasul itu yang tidak terkenal, itu yang tidak masyhur, itu susah. Karena memang gurunya hebat. Dah. Lah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berhasil mendidik sahabat? Pendidikan mana yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo dicari. Rumah Rasul dekat dengan masjid, bahkan berdampingan dengan masjid. Ada santrinya namanya sahabat yang netepnya di masjid 24 jam full. Sahabat ini tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi. Namanya Ahlus Suffah. Pendidikan mana yang kayak begitu? Tidak ada kecuali pondok pesantren. Kiainya dekat dengan masjid, santrinya dekat dengan antara kiai dengan santri sama-sama dari lokasi itu.
Makanya dulu kenapa santri-santri ini berhasil? Lantaran terjadi kedekatan antara santri dengan kiai. Kiai ini jamaah, kiai jadi imam, santri jadi makmum. Sama Nabi Muhammad jadi imam, sahabat jadi makmum. Rasulullah ngaji, sahabat ngaji. Kiai ngaji, santri ngaji. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul tahu semua para sahabat. Nah kalau misalkan pendidikan umum, ini kan ya ketemu sama guru saat itu saja, setelah itu ya sudah. Inilah yang menjadikan pondok pesantren itu adalah cikal bakal Indonesia. Maka pendidikan paling sepuh, pendidikan paling tertua di Indonesia itu pondok pesantren. Makanya kalau ada pondok pesantren kok tidak NU, bid'ah. Saya ulangi, kalau ada pondok pesantren kok bukan NU berarti bid'ah. Wong pondok pesantren itu mesti NU. Jadi kalau ada pondok pesantren yang bukan NU berarti bid'atun dhalalah. Sampean mumet. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Jadi kalau kamu tidak mampu mengikuti aku, ikutilah para sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan ashabikan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang yang memberikan petunjuk. Jadi Anda berpedoman sama sahabat siapa saja, yang penting pernah ngaji sama Rasul, selamat. Jadi ada sanadnya. Karena sahabat ini pernah ngaji sama Rasul. Di bawahnya sahabat itu pasti punya murid, namanya tabi'in. Jadi kalau Anda tidak ketemu sama sahabat, Anda ngaji aja sama tabi'in. Tabi'in nggak nemu. Tabi'in sehingga sampailah kepada ulama-ulama. Jadi kalau kita ngaji sama ulama, secara otomatis kita itu adalah mendapatkan petunjuk, nyambung sanade kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngarep-ngarep cuma sanad tok kok yul, sing nyambungake. Tuh, potongan ngaji nawak itu yang penting sanade nyambung wae. Orang mungkin ketika misalkan kita masuk ke neraka Syekh Nawawi ke menang wae orang mungkin. Bagaimanapun juga jadi saksi kitab ini ya jadi saksi nih kita semua itu ngaji di sini itu jadi saksi Pak. Disaksikan karo Wari Songo. Bener kayak ngaji kayak biyen. Allahumma amin, mudah-mudahan disaksikan. Amin. Di Umar itu kebaikannya jika dicatat lautan sebagai tintanya, kemudian apa namanya itu ranting-ranting itu untuk menjadi penanya, tidak akan pernah mampu untuk menulis kebaikannya Umar. Itu Umar ya Jibril? Iya. Sekarang saya pengen tahu bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Jadi kebaikannya Umar bila dibandingkan dengan kebaikannya Abu Bakar itu belum ada apa-apanya. Loh kita ini mau dibandingin sama siapa coy? Jadi kebaikannya Umar bila dibandingkan dengan kebaikannya Abu Bakar ditimbang itu belum ada apa-apanya. Wajar ada sebuah riwayat yang mengatakan seandainya seluruh imannya manusia ini ditimbang jadi satu dengan imannya Abu Bakar masih ngejomplang jauh Pak. Jadi kita ngandalin apa coba Mbul? Di bawahnya Abu Bakar Umar bin Khattab. Ini yang ngomong siapa? Jibril. Bukan Jibril ini loh ya, Jibril yang kemarin-kemarin ini Jibril ini. Takutnya nanti Anda ini salah tafsir berarti Jibrilan gitu. Terus kemudian dalam kurungnya begini. Izzuddin izzudunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Kata Umar, izzudunya bil mal. Kalau Anda pengen mendapatkan kemuliaan dunia, maka carilah dengan harta. Makanya wajar ketika ada orang yang banyak hartanya di dunia dimuliakan. Karena kemuliaan dunia ukurannya dengan harta. Jadi kalau Anda tidak punya harta, jangan ngarep-ngarep menjadi manusia mulia di dunia. Karena ukuran dunia itu harta. Ya, saya paham ya. Wa isul akhirah bisolihil a'mal.
kemuliaan akhirat itu adalah dengan beberapa amal yang soleh. Jadi kalau akhirat itu adalah timbangannya dengan ukurannya memakai amal soleh, kalau dunia ukurannya dengan memakai harta. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan kemuliaan dunia, cari harta. Kalau Anda pengen mendapatkan kemuliaan akhirat, beramallah dengan amal yang soleh. Maka dengan demikian, fala tatakawwa umuru dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tatakawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bil ahmali as-sholihah. Tidak akan pernah ada kekuatan dalam perkara dunia kecuali harus menggunakan harta benda. Jadi kalau Anda pengen menguasai dunia, maka Anda harus mempunyai harta. Pengen jadi wali kota harus memiliki harta. Ini saya hanya menyampaikan saja loh. Jadi sampai sing ora duit mulo aja ngarep-ngarep dadi wali kota. Ya yon yo. Fala tatakawwa umurud dunya wala tasluhu illa bil anwal. Jangan kau berharap di dunia ini ketika tidak punya harta akan baik. Susah. Jadi orang bahagia di dunia itu ukurannya harta. Sama dengan kebahagiaan di akhirat, itu ukurannya amal soleh. Ada doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa seimbang. Jadi doa yang seimbang itu kita juga meminta tentang kemuliaan di dunia tidak diharamkan. Juga jangan lupa hanya berhenti pada kemuliaan dunia, tapi harus melalui juga kemuliaan akhirat, melewati itu. Yang tidak boleh, kita hanya pengen mendapatkan kemuliaan dunia saja. Ya Allah, berikanlah kemuliaan saya di dunia saja, di akhirat nggak perlu. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sini disebutkan orang-orang yang celaka. Jadi ketika dunia ukurannya adalah manusia itu dengan harta benda, maka di akhirat ukurannya manusia itu dengan amal soleh. Tapi amal soleh ini tidak bisa tidak kecuali di dunia. Maka orang bisa berbuat amal soleh dengan apapun. Tapi orang bahagia di dunia tidak bisa tidak kecuali dengan harta. Jadi kalau pengen bahagia, istri cantik, coy, mesti harus punya harta. Ojo ngarep-ngarep, duitnya pas-pasan, bojone. Tapi sekalipun item, kalau duitnya banyak, mesti istrinya cantik. Bukan hanya sekedar cantik, satu bisa direnteng, Pak. Karena riwayatnya orang-orang dulu itu sampai 100 itu kan, premaisurinya itu kan lantaran punya kekuasaan. Jadi kalau kita pas-pasan adalah satu aja lah. Kadang-kadang kita pas-pasan. Kayak kamu pas-pasan dari satu aja mul gak usah nambah-nambah. Jadi wala tasluhu illa bil amwal wala tataqwa umul akhirah wala tasluhu illa bil amwali as-sholihah. Jadi manusia ini tinggal tergantung. Makanya kita karena kehidupannya di dunia ya harus berusaha untuk meraih kesenangan dunia, bukan dilarang. Yang tidak boleh itu senang-senang di dunia. Tetapi jangan lupa kesenangan di dunia juga harus mengarah kepada akhirat. Ini bedanya dengan orang beriman. Kalau orang kafir itu pandangannya cuma dunia melulu. Makanya duit, duit, dan duit. Oleh karenanya duit dan duit, dia akan menghalalkan segala cara. Tapi pandangannya orang beriman, duit penting, tapi dengan cara-cara yang halal. Bukan menghalalkan segala cara, tapi dengan cara-cara yang halal. Yang bahaya itu orang ngakunya iman, tapi menghalalkan segala cara. Masih mending dari wong kafir, jelas Pak. Dengan cara-cara yang tidak halal, jelas karena dia orang kafir. Orang kafir itu kan nggak punya peraturan, seenaknya sendiri. Maka yang sangat lucu ketika ada orang beriman, gaya hidupnya seperti kafir, mencari segala sesuatunya, yang penting menghalalkan segala cara. Lah ini banyak toh? Banyak. Kita ini sebenarnya kayak begitu. Walaupun identitas kita itu adalah Islam, tapi gaya hidupnya persis kayak ngomong kayak ngomong kayak abot banget, kayak kaya loh, bukan mirip. Bahwa kaya itu kan berarti nggak sama.
Wala tasluhu illa bil a'mali as-sholihah. Jadi kebaikan-kebaikan di akhirat diukur dengan amal yang soleh. Maka kalau Anda itu beramal soleh, mudah-mudahan ini salah satunya. Jadi orang beramal soleh tidak melulu nganggo duit. Dengan apapun yang kita punya bisa untuk dijadikan amal soleh. Tapi yang namanya kebahagiaan di dunia bukan dengan apapun. Karena salah satunya cara untuk meraih kebahagiaan dunia satu-satunya itu dengan memakai ayo bareng-bareng dengan memakai harta. Maka kalau orang pengen bahagia di dunia ndak bisa, Pak. Hanya dengan ilmu ya ora iso. Tapi syaratnya itu dengan mempunyai harta. Tapi dengan sudah mempunyai harta ini, Anda akan peroleh kebahagiaan di dunia. Tapi jangan ngarep-ngarep bahwa akan berlangsung akhirat. Maka di dunia ini ada gambarannya. Ada yang seperti Korun, ada yang seperti Sulaiman. Allah itu kan ciptakan mesti dua-dua, Pak. Korun ya kaya, Sulaiman ya kaya. Tinggal Anda ini pilih mau ngiblatnya sama siapa. Siapa yang mau diikuti? Yang mau dijadikan uswatunya itu siapa? Yang mau dijadikan sunnahnya itu siapa? Jadi sunnah ini tidak melulu kepada Nabi. Perjalanannya Ibrahim itu juga sunnah. Ada yang namanya Sulaiman, ada yang namanya Korun. Sama-sama kayanya. Cuma beda akibatnya. Korun itu cuma di dunia saja kekayaannya. Tapi Sulaiman kekayaannya mampu nembus ke akhirat. Karena apa? Karena kekayaannya Sulaiman didapatkan dari sesuatu yang Allah ridhoi dan digunakan pada jalan Allah yang Allah senangi. Tapi kekayaannya Korun didapatkan dari sesuatu yang Allah tidak disukai, Allah tidak menyukainya, dan digunakannya juga pada hal-hal yang tidak Allah senangi. Jadi kalau kita misalkan pamannya kehidupannya kayak Korunnya begitu. Cara mendapatkannya bukan dengan cara-cara yang halal, tapi kedoliman. Bisa dengan korupsi, bisa dengan cara nyogok. Nah, itu namanya menghalalkan segala cara. Caranya sudah nggak benar, ditasarufkan kepada jalan Allah. Kira-kira diterima apa enggak? Nah, sekarang saya contohin. Ada orang pasang togel, nembus. Terus kemudian untuk ibadah haji. Ini kan contohnya kayak gitu ya. Ada orang mendapatkan harta tidak halal, tapi penggunaannya halal. Ya kira-kira ini diterima apa enggak? Nah, ayo jawab. Ada telur yuk, yang sudah koclak, ditetesin, diangkremin sama ayam berbulan-bulan, kok nggak netes-netes? Ini yang salah telurnya apa ayamnya? Yang salah telurnya apa ayamnya? Telurnya. Lah selama ini kita itu adalah beribadah, kok nggak pernah dekat kepada Allah? Bisa jadi makanan yang kita makan ini sebagai penghalangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh nggak netes-netes ibadah yuk. Kopior ya. Kalau demikian itu mari kita bersama-sama belajar. Ada cara yang ada cara yang tidak halal yang digunakan. Ini yang jadi yang jadi kebangkrutannya Korun, lantaran dia menggunakan cara-cara yang tidak halal dan penggunaannya pun tidak halal. Tapi kalau Sulaiman caranya halal, gunanya pun halal. Lah kalau kita, lah ini setengah Korun, setengah Sulaiman kita ini. Kadang caranya halal, tapi menggunakannya yang tidak halal. Kadang caranya tidak halal, tapi menggunakannya halal. Lah ini kan kita seba ini, yuk. Gimana ini coba? Jelas. Nah ya wallahu alam bisawab lah ya, potongan-potongan kayak kita ini kayaknya orang-orang nggak jelas ini. Nah, daripada kita nanti di sana juga dihisap, lebih baik dihisap sendiri aja sebenarnya. Jadi kalau nanti di sana itu kan kita tinggal ngomong, bukankah aku sudah mengatakan malaikat waktu di dunia, saya ini orang tidak jelas kok masih ditanya. Aturannya ketika sampean mendengar bahwa saya ini dari di dunia sudah mengatakan saya tidak jelas, aturannya nggak usah tanya lagi, saya sudah nggak jelas.
Anda bisa bertanya ketika saya tidak pernah mengatakan saya ini tidak jelas. Wong saya udah di dunia sudah mengatakan saya ini tidak jelas, malaikat kok masih ditanya. Ini yang blow on saya atau kamu malaikat? Oh, pinter juga hamba nih Gusti. Jadi alasannya yang ngono bisa mlebu ning surga yo. Tapi kira-kira bisa nggak sampai memberikan alasan yang orang malaikat? Ya aku sih masalahnya kan. Baru datangi malaikat ini grogi kayak. Seandainya bisa alasan yang demikian itu, sudah saya katakan di alam dunia ini malaikat bahwa posisi saya ini makhluk yang tidak jelas. Disebut iman, wong kadang nyolong sendal. Saya ini nggak jelas malaikat. Kok Anda masih tanya ketika saya masuk ke alam kubur? Ini yang tidak jelas itu kamu apa saya? Nah ini biasanya yang demikian ini yo, itu wali-wali yang di dunianya nggak jelas, di sana juga nanti nggak jelas. Di ngadepi malaikat itu malaikat malah bingung ngadepin orang yang tidak jelas. Seperti kita ini malah tambah bingung. Jadi, ada sebuah kisah, ada orang yang seneng ngaji. Saking seneng ngajinya, tapi yo alhamdulillah kayak kita ini maksiatnya juga sama-sama. Kamu jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung loh ya. Jadi ngajinya rajin, alhamdulillah juga maksiatnya nggak kalah rajinnya gitu. Jadi suatu-waktu dia masuk ke dalam alam kubur. Ini malaikat itu sudah mau menyiksa. Tapi amal ngajinya itu nggak terima. Kalau kamu menyiksa orang ini, kata mayit yang di alam kubur itu sama saja dengan menyakiti saya. Bagaimanapun juga, saya pernah berbuat baik di alam dunia. Di alam dunia. Jawabannya malaikat gampang. Lah saya ini mau menyiksa kejelekannya. Iya, sekalipun menyiksa kejelekannya, tapi bagaimanapun juga kan saya kena. Saya ngerasain. Seandainya misalkan tangan yang dipukul, itu ya kerasa sakit. Akhirnya laporlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu disuruh ditimbang. Setelah disuruh ditimbang, ternyata kebaikan amal ngajinya itu yang lebih banyak. Ya, kayak-kayaknya model-model sampean nih kayaknya. Ayo bangun. Aku banget ya, Pak. Jadi artinya walaupun sedikit ngaji ini masih ada harapan. Allahumma amin. Yang penting tanamkan ketika ngaji niat seneng sama ulama. Jangan seneng sama saya. Niat ngaji itu seneng sama ulama. Jadi kalau seneng sama ulama sampai nggak ngamalin ilmunya nggak masalah. Yang penting seneng karo ulama nih. Aman. Jadi kalau misalkan niat saya ngaji untuk mengamalkan ilmu bahaya. Kalau nggak ngamalin dosa sampean. Maka semuanya tergantung sama niat. Maka diniati niat saya ngaji karena seneng sama ulama. Dan ulama-ulama ini adalah orang yang disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan niat saya ngaji karena seneng sama Allah. Wow, berat sampean. Wis minimalnya sing senengi karo Gusti Allah. Makanya nanti ada alasan ini nanti sampean. Jadi ngajinya misalkan pamannya rajin tapi maksiatnya ya rajin. Insya Allah keluar ini dengan sendiri. Cepat. Ada harapan lah ngendrong. Ada harapan. Al-maqalah al-khamisah. Makalah yang kelima diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Orang susah merasakan susah dunia. Waduh, ini mau makan apa? Yang dipikirkan itu kesusahan dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Maka itu hanya akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Jadi kalau Anda ini berpikirnya besok saya ini gimana ya. Hal-hal yang kaitannya kalau dunia, Pak, itu hanya akan menumbuhkan kegelapan di dalam hati. Tapi wahamul akhirah, orang yang merasa susah di akhirat, membayangkan dirinya modelnya kaya awake dhewe, ya Allah, apa pantas mendapatkan surgamu? Kayaknya jauh dari kira-kira. Lihat dapurmu gitu. Lihat potongannya. Lihat amalnya. Kayaknya kok nggak ada yang pantas untuk menjadi
alamat masuk ke surga. Anda susah, bagaimana nasibku ini ya Allah nanti di sana. Maka yang demikian, kesusahan yang demikian ini akan mengakibatkan Anda mendapatkan nur di dalam hati. Terang hatinya karena memikirkan kesusahan di alam akhirat. Tapi kalau kesusahan yang Anda pikirkan cuma hubungannya dengan dunia, udah mobil kayak begini diajak jalan remnya blong. Misalkan, pokoknya hal-hal yang kaitannya cuma di dunia saja, itu hanya mampu menambah kesusahan-kesusahan. Sehingga timbulnya itu suudon sama yang lain. Anda dagangnya nggak laris, yang sampingnya laris. Itu mesti akan timbul dugaan-dugaan. Akibatnya kemudian menyangka, oh ini pasti pakai sebelah kiri. Simbak. Nah, dari sini kemudian disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Islam ini kalau tidak ada Utsman tidak akan jaya. Maka Utsman juga elemen penting di dalam Islam. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi itu papat ini sebagai penentu. Punya ciri yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau bisa santri tipikalnya kudune papat iki yo. Ene sing modele kaya Umar harus tegas. Kayaknya diwakili sama Yuni ning kene iki. Itu harus. Harus. Jadi Umar itu jiwa premannya itu luar biasa, Pak. Mentalnya mental preman tapi jiwanya itu bukan jiwa preman. Jiwanya itu jiwa orang yang belas kasih. Tapi lihat dari fisiknya, sangar. Ini Umar. Kalau Abu Bakar lihat dari penampilannya itu menjadikan orang yang lemah lembut. Dari penampilannya udah lemah lembut Abu Bakar, apalagi tutur katanya. Tapi kalau Umar ngomongnya agak kasar, tapi nggak tegaan orangnya. Umar. Siapa yang jadi Umar sini? Apa? Ini Umar. Kemudian Utsman ini itu penyandang dananya. Nah ini yang kurang ini di kita ini Utsmannya. Hanya Utsmannya ini mulia. Ini kan kebanyakan Abu Bakar sama Umar. Nah, kalau Ali itu adalah kecerdasannya dan keberaniannya. Ali ini adalah sahabat yang paling cerdas. Kalau tidak ada empat-empatnya ini, minimalnya ya seperti sahabat yang lain jadi pembantu-pembantunya aja lah. Jadi kayak tipikal sahabat-sahabat yang lain hanya membantu kesuksesan. Tapi pangkal kesuksesannya Islam itu letaknya kepada 4 sahabat. Utsman salah satunya itu adalah sahabat yang dinas oleh Allah masuk ke dalam surga. Enak, Pak, udah dinas kayak begitu. Kalau kita dinas belum, tapi kadang-kadang sok engkres, merasa paling masuk ke surga. Allahu a'lam bi. Maka kita itu membaca riwayat-riwayatnya orang dulu itu luar biasa ya. Allah. Ail husni fil umuri al muta'alliqa bidunya sara mudliman fil qalbi wal husnu fil umuri al muta'alliqa bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Jadi orang itu tergantung. Kalau dia kesusahannya di dunia hanya bab dunia saja yang dipikirkan, tapi dia tidak pernah memikirkan nanti kesusahannya di alam akhirat, itu akan menjadikan gelapnya hati saja. Tetapi kalau orang itu adalah berpikir kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat, dia akan menjadi hati yang terang. Maka takdirkanlah Anda di akhirat ini seolah-olah orang yang susah. Jangan nanti bayangin, loh, saya kalau masuk ke surga ngayal. Ini bedanya antara orang ngayal. Kita ini kan sering ngayal di surga. Ya bisa sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau terus-terusan ngayal di surga ini ya nggak wajar, Pak. Maka kalau hati ini pengen menjadi hati yang terang, bayangkan kesusahan-kesusahan yang ada di dalam akhirat. Jangan membayangkan kebahagiaan di akhirat. Sebab kalau Anda bayangkan kebahagiaan di akhirat, yang ada Anda tidak semangat dalam beribadah. Tapi kalau membayangkan kesusahan-kesusahan akhirat, insya Allah akan timbul kesemangatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Ini makalah yang kelima. Sekarang mari kita makalah yang
6 dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini kaya-kayanya kita nih kaya-kayanya. Mangkana fi talbil ilmi kanat al jannah fi talbihi. Orang yang mencari ilmu, maka pada dasarnya yang dicari itu adalah surga. Jadi kalau orang itu senang dengan menuntut ilmu, ya, itu pada dasarnya dia merindukan surga. Gitu ya Sayyidina Ali. Karena kalau orang sudah merasa nyaman tidak ngaji, lagi bahaya. Nah, karena kayak lockdown yang demikian itu kan untuk anu ini, untuk apa namanya ngukur, apakah kita senang dengan tidak ngaji atau malah gelisah ketika tidak ngaji. Kalau kita misalkan tambah gelisah ketika tidak ngaji, itu tandanya ilmu itu adalah sudah menjadi bagian dari dirinya. Tapi kalau misalkan lah antara ngaji nggak ngaji udah biasa-biasa saja lah, ini potongannya kayak mul kayak ini kan. Maka nafitol bil ilmi kanat al jannah fitol bi. Jadi kalau ada orang mencari ilmu, giat mencari ilmu, kanat al jannah fitol bi. Yang sesungguhnya yang dia cari itu adalah surga. Kenapa? Karena dasarnya surga itu harus melalui ilmu. Artinya orang itu tanpa melalui ilmu dia tidak akan pernah sampai ke surga. Makanya pada dasarnya ketika ada orang menuntut ilmu, yang dicari sesungguhnya itu adalah surga. Jadi dia lagi berjalan menuju surga. Nyampe apa belum? Nyampe apa belum, Yon? Nah ini karena masih berjalan berarti kan belum nyampe. Jadi tinggal nanti ya nyampein lah dikit, didorong kalau nganu nanti. Wa man kanat fitol bil maksiat kanat annar fitol bihi. Barang siapa, kata Sayyidina Ali, yang mencari ilmu, wa man kana fitol bil maksiat, barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka pada hakikatnya dia itu yang dicari itu adalah neraka. Artinya jalannya neraka itu dengan memakai maksiat. Tapi jalannya jannah surga dengan memakai ilmu. Maka kalau orang maksiat tidak usah butuh ilmu. Tapi orang pengen mencapai surga harus mencapai ilmu. Jadi kalau kamu pengen mencapai surga berarti harus menggunakan ilmu. Kira-kira ada nggak orang bodoh bisa masuk surga? Ada nggak orang bodoh masuk surga? Ada. Asalkan orang bodohnya itu ngikut sama orang yang tahu. Yang bahaya ini sudah bodoh nyari sendiri, Pak. Selama kita itu adalah berpegang teguh, gandengan terus dengan orang-orang yang tahu, maka sekalipun kita bodoh pasti masuk. Tapi kalau ada orang buta sama orang buta tuntun-tuntunan, seperti orang bodoh dengan orang bodoh, saling dalil-dalilan, maka yang terjadi ya mujadalah saja. Jadi kita ngikutin itu adalah orang yang paham agama, bukan hanya sekedar orang ceramah. Kalau orang ceramah itu banyak, Pak, tapi orang ceramah belum tentu paham sama agama. Wong sekarang ini yang penting ngomong kok. Burung beo itu sing kokon dalil yo pinter. Tapi apa paham yang namanya burung itu sama dalil? Sekarang ini ya kita ini seringkali dalil, tapi kan nggak paham dengan dalil. Ya kayak burung beo kita ini. Makanya kita cari orang yang paham agama. Dengan tujuan, karena kita itu adalah orang bodoh, ketika berpegang teguh sama orang-orang yang paham agama, kita bisa ngikut ke dalamnya. Sekalipun posisinya kita orang bodoh. Bodoh, gawe dalan dewek lah. Terserah sampean lah, Yun. Mangkana, terus, ini bang. Aiman istaghola fil ilmi annafi alladhi la yajuzu lil balik al-akil jahluhu kana fil haqiqah taliban lil jannah walidullah. Jadi orang yang mencari ilmu, orang yang menyibukkan dirinya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang apa namanya orang bodoh itu tidak boleh. Dia harus tahu. Contoh ilmu yang mengetahui tentang sifat Allah. Bukan mengetahui Allah. Kalau Allah nggak bakal diketahui oleh Anda. Zatnya ini nggak bakal diketahui, tapi sifat-sifatnya itu yang bakal diketahui. Jadi kalau Anda membahas Allah itu kebangetan. Allah itu nggak bisa dibahas.
Yang dibahas itu bukan Allahnya, tapi sifat-sifat yang melekat di dalam diri Allah. Sifat yang melekat itu sifat yang wajib. Ada kalanya sifat yang mustahil pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya sifat yang jaiz dalam diri Allah. Yang mustahil, Allah itu lemah, mustahil dalam diri Allah. Wajib bagi diri Allah itu maha kuat. Sebab kalau Tuhannya letoy, maka Tuhan itu harus bersifat kuat. Maka sesuatu yang kuat itu adalah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, jangan membahas Allah. Kalau membahas Allah, Anda tambah semakin gendeng. Karena Allah tidak akan pernah diketahui oleh siapapun zatnya, tapi Allah akan diketahui melalui sifatnya. Jadi yang dibahas itu sifatnya, bukan zatnya. Ulama-ulama itu bahasnya sifat, bukan bahas zat. Sebab kalau bahas zat, wah, gendeng sampean. Ada sifat-sifat yang mungkin saja jaiz namanya. Hari ini mul jadi orang susah, besok kaya, jaiz. Sekarang miskin, besok tambah miskin, jaiz. Ada orang yang tidak menyembah kepada Allah diberikan kekayaan, jaiz. Ada orang yang menyembah diberikan kemiskinan oleh Allah, jaiz. Ada doa yang dikabulkan, jaiz. Ada doa yang tidak dikabulkan, jaiz. Jadi tidak semua doa ini dikabulkan. Kalau dijawab, ya. Dikabulkan belum? Tentu. Namanya jawab bisa jadi jawabannya sesuai dengan yang diharapkan sama peminta. Bisa jadi dialihkan yang tidak diharapkan. Bisa jadi ditunda. Ini namanya jawaban. Jadi doa itu makanya uji budak watid da'a idza da'an. Allah menjawab, bukan mengabulkan. Keliru. Itu seringkali mentafsir Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujib itu maknanya itu bukan mengabulkan, maknanya menjawab. Berarti setiap doanya hamba-hambane Gusti Allah itu pasti dijawab. Jawabannya tidak harus mesti sama dengan harapannya peminta atau pemohon. Tapi semuanya kalau ditangguhkan termasuk jawaban apa bukan? Jawaban. Berarti semuanya dijawab. Dijawab. Kalau kamu ditanya, jawab apa enggak? Jawab. Jawabnya itu tidak harus seketika itu. Ada kalanya, bagaimana Pak? Diam dulu. Itu kan nama jawaban. Sing sabar. Oh, diantaranya itu ya aja. Jawaban. Maka ilmu yang demikian itu tidak boleh. Tidak diketahui oleh manusia yang berakal. Dia harus tahu tentang sifat-sifat yang melekat di dalam diri Allah. Untungnya ada ulama-ulama yang membahas itu, sifat-sifat yang melekat di dalam diri Allah. Maka dulu itu namanya ilmunya itu aqidatul awam. Allah wujud, qidam, baqo, khulafatul lil hawadisi. Itu zamannya Rasul nggak dibahas itu. Allah wujud, qidam, mukhola, matulil hawa. Allah itu wujud, sifatnya Allah itu harus wujud. Sesuatu yang wujud itu tidak harus diketahui. Ada kalanya sesuatu yang wujud itu tidak diketahui atau tidak bisa dilihat lantaran saking besarnya atau saking kecilnya. Contoh matahari itu saking besarnya sehingga mata kita itu nggak kuat menatapnya. Yang bermasalah itu bukan mataharinya, tapi mata kitanya yang tidak punya kekuatan. Paham? Ada yang kemudian keluarnya itu di malam hari malah jelas daripada di malam hari. Ini aneh. Biasanya kan di siang hari lebih jelas. Nah, ini ada makhluknya Allah yang keluarnya itu di malam hari. Kalau di siang hari nggak keluar dia. Seperti kalong. Tapi anehnya kalong ini kalau makan buah nggak pernah salah. Mesti yang dimakan itu yang sudah matang. Orang pernah sing jenenge kalong itu nyasar makan buah gitu. Kenapa? Karena matanya kalong itu lebih tajam di malam hari daripada di siang hari. Itu menandakan bahwa mata kalong tidak sanggup menatap matahari.
Paham ya? Paham. Artinya sesuatu itu wujud bukan harus dilihat oleh manusia. Ada kalanya memang alatnya manusia itu tidak mampu melihatnya. Tapi ketika tidak mampu melihatnya bukan berarti bahwa itu adalah tidak ada. Dia ada namun tidak dilihat. Maka sesuatu itu ada, kita ini ada untuk menunjukkan kepada yang maha ada. Nanti yang diada-adakan ini akan menjadi tiada, tinggallah yang ada. Sebelum ada kalimat ada, sudah ada yang ada. Mumet-mumet telah dikiri boleh. Jadi Allah itu mempunyai sifat wujud. Wujudnya Allah itu ada yang wujud hadis, ada yang wujud kidam. Mustahil kalau Allah itu wujudnya itu baru. Karena sesuatu yang baru itu mesti berubah-ubah. Tapi sesuatu yang dahulu tidak akan pernah ada perubahan. Maka Allah itu karena disifati dengan sifat kidam, dia tidak pernah mengenal perubahan. Lah kita ini disebut hadis. Karena hadis maka berubah-ubah. Berarti masiwallah fahuwa hadis. Kullu mutaghayyar, setiap sesuatu yang berubah-ubah pasti disebut hadis. Wa kullu hadis, setiap yang berubah-ubah, wa kullu mutaghayyir hadisun. Setiap sesuatu yang berubah-ubah itu disebut baru. Berarti selain Allah itu baru. Karena berubah. Ini namanya kidam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil bagi Allah bersifat hadis. Nah kalau Allahnya misalkan baru, Allahnya baru, lalu sing mewujudkan Allah itu siapa terus? Maka akan timbul ad-daur wa tasasul. Akan timbul seperti mata rantai yang nggak tahu ujungnya mana. Ini dibahas sama ulama, Pak. Itu ilmu yang tidak boleh kita bodoh. Tapi harus tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah mempunyai sifat yang maha dahulu. Dan dahulunya Allah tidak ada yang mendahului. Dahulunya Allah tidak ada yang mendahului. Kayak Yuni, ini dahulu apa baru? Dahulu. Bila dibandingkan dengan anaknya. Ya. Jadi anak Yuni sama Yuni duluan mana? Duluan Yuni. Maka Yuni itu sifatnya dahulu, tapi dahulunya Yuni ada yang mendahului, namanya bapaknya. Pak. Tapi Allah itu dahulunya Allah tidak ada yang mendahului. Itu loh, pasti dipahami apa enggak? Nanti kalau ada orang saya ini dulu, jangan ditafsiri, berarti seperti Allah, oplak sampean. Tapi yang dimaksud dulunya kita itu ada yang mendahului. Tapi dulunya Allah tidak ada yang mendahului. Ini bedanya, Wan. Jadi dahulu dan sebagainya. Ada yang namanya ilmu yang kaitannya dengan hukum yang manusia tidak boleh bodoh. Harus tahu. Contoh, hal-hal yang berkewajiban kita itu taat kepada Allah, ibadah seperti sholat. Ada peraturan, harus tahu. Suci, baik suci lahir maupun suci batin. Ya. Kemudian harus menghadap kiblat dan posisi dan sebagainya. Itu sesuatu yang harus kita tahu. Maka ketika kita mencari ilmu yang demikian itu, namanya orang lagi mencari surga. Jadi kita lagi nyari apa ini? Surga. Lagi nyari apa? Surga. Udah ketemu? Belum. Ini masalahnya. Orang yang nyari itu kan kadang-kadang ketemu, kadang-kadang Enggak. Yang bahaya itu nyarinya Ayu Ting Ting ini. Kemana-kemana nggak pernah ada yang tahu. Karena yang megang alamat ya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Ini salahnya yang megang alamat atau salahnya yang salahnya yang ditanya. Bisa jadi itu dua-duanya sebenarnya benar, cuma alamatnya nggak jelas, akibatnya dua-duanya tidak benar. Jadi alamat yang tidak jelas itu malah membuat tidak jelasnya siapapun. Ya sampean belajar kalau ulama orang jelas, sudah di umatnya orang jelas. Lain pokoknya terserah sampean kangkang. Nah. Terus kemudian wa man kana muridan lil maksiyah kana fil haqiqah taliban linnar wa li sukhtillah. Adapun ketika orang itu adalah menghendaki maksiat, maka sesungguhnya dia hakikatnya itu adalah yang dicari adalah neraka.
Jadi kalau orang itu adalah mencari kemaksiatan, sesungguhnya yang dicari itu adalah neraka. Misalkan juga ke bedeng 12 yuk, ke bedeng 20, ke meme. Nah, ini yang sesungguhnya yang dicari itu adalah neraka. Jadi jalan menuju ke neraka di dunianya melalui kemaksiatan. Kemaksiatan. Kalau ngomong meme demikian berarti meme dipastikan masuk neraka belum tentu. Belum tentu. Pokoknya jalan yang menuju kemaksiatan itu pada hakikatnya itu adalah menuju kepada neraka. Ini pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Maka dari makola-makola ini mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Bisa mungkin di spesial yang pertama dari makolahnya Abu Bakar Siddiq, hendaknya kita menjadi manusia yang selalu bermanfaat kepada yang sudah meninggal, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sudah tidak ada lagi di alam dunia dengan apa saja, yang penting bisa sampai ke tengah-tengahnya orang yang sudah meninggal, baik dengan sodako jariah, dengan ilmu yang bermanfaat, atau dengan ilmu, atau dengan tenaga. Minimalnya kalau semuanya nggak bisa dengan doa. Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum. Maka kemudian makalah yang selanjutnya ini saya simpulkan saja dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa ketika Anda pengen meraih kesuksesan di dunia, pengen meraih yang namanya kemuliaan di dunia, maka sesuatu yang harus Anda miliki itu adalah harta yang melimpah. Mesti mulia, tapi ukuran dunia. Tapi ketika Anda pengen menginginkan kesuksesan di akhirat, kemuliaan di akhirat, maka raihlah amal-amal yang soleh. Maka di sini berarti bekal untuk menuju kepada akhirat adalah amal-amal yang soleh. Namun bekal untuk menuju kebahagiaan dunia adalah dengan harta. Kemudian yang seterusnya dari siapa? Dari Usman. Makolahnya ketika orang itu hanya mementingkan kesusahan di dunia, pokoknya corona dan sebagainya, sampai malah tambah mumet dan sebagainya, itu hanya menimbulkan kepanikan, menimbulkan yang namanya kegelapan di dalam hati. Kalau orang sudah gelap hatinya, ini bahaya. Dia akan nabrak-nabrak, maka akan menghalalkan segala cara. Makanya orang kalau sudah kadung mumet, dia itu hilang. Mumetnya ditagi, debt kolektor marani, semua mumet we. Anak nangis pengen jajan, bojo gaweane ngomongi wae kan. Mumet, susah, akibatnya kemudian gelap mata. Bukan gelap mata. Kalau gelap mata penak, Pak. Ini kalau udah gelap hati ini loh, yang ditabrak itu semuanya. Maka ketika keperhatian kita itu hanya kepada dunia saja, ini yang bahaya, hati ini menjadi gelap. Kalau sudah hati ini menjadi gelap, apapun tidak akan kelihatan. Siapa yang mampu melihat sesuatu itu dalam kegelapan? Tidak ada. Maka orang itu kalau sudah hatinya gelap, tidak pandang saudara, tidak pandang teman, sikat saja. Ini kalau sudah gelap hati. Gelap hati. Bukan gelap mata loh, Mul. Kalau gelap mata penak, paling nendangnya ya tembok. Nah, gelap hati ini semuanya. Maka ada istilah pagar makan tanamannya di sini. Karena gelap hati. Selagi orang itu hatinya tidak gelap, saya yakin nggak bakal dimakan pagar itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya pagar itu masa dimakan ya tanamannya sih kadang-kadang sing anu. Yang selanjutnya, ketika orang itu adalah prihatin dengan kesusahannya nanti di akhirat, dia hatinya akan terang. Dia akan terang. Mari kita berpikir, bukan masalah kesusahan di dunianya saja. Kita berpikir kesusahan yang akan menimpa kita di akhirat. Bayangkan bahwa kita nanti ini misalkan masuk ke dalam neraka. Ojo, jangan membayangkan Anda masuk ke surga dulu, jangan. Bayangkan kita itu masuk ke dalam neraka. Di sana tidak ada yang namanya teman yang kenal sama kita, malah saling udur-uduran. Biasanya sahabat ini kalau ketemu saling nyapa toh. Di dunia ini ketika orang saling ketemu bersahabat di dunia, dia saling nyapa. Tapi ketika di sana ketemu itu saling udur-uduran. Gara-gara kamu nih saya masuk ke sini.
kata sahabat yang satunya, orang yang satunya ngomong, kamunya saja yang salah. Sudah tahu saya salah, kamu diikuti. Jadi ya itu. Jadi di sana itu orang-orang yang waktu kenal di dunia itu akan udur-uduran ketika di akhirat. Di neraka itu nanti akan udur-uduran. Beda kalau di dunia ini. Tapi kalau misalkan posisi kita itu masuk ke surga, posisinya itu adalah masuk ke dalam surga, sahabat-sahabat kita ini pasti akan bertanya, kenapa kamu lambat? Nah, itu mampir dulu ke sana. Kamu udah bilang. Tapi kalau posisi masuk neraka itu Kang, itu mesti pada uduran, saling menyalahkan. Hanya kalau kita misalkan saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain itu ya posisinya seperti ya itu. Tapi kalau saling membenarkan antara yang satu dengan yang lain, itu kayak posisi di dunia tapi layaknya di surga. Makanya lihat saja, kalau kita saling menyalahkan yang lain, bahaya neraka. Karena yang disalahin juga tetap tidak akan mau. Apalagi yang disalahin punya dalil, ya. Nah, kehidupan kita itu sudah sebelum ada corona aja sudah seperti neraka. Kenapa? Saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Coba saling membenarkan, walaupun perbuatannya salah, benar menurut kamu, tapi belum tentu benar menurut saya. Coba bahasanya bukan itu salah, itu jangan benar menurut kamu, tapi belum tentu benar menurut saya. Kalau kayak begini, insya Allah adem ya. Insya Allah. Memang tahlilan itu salah, itu kan menurut kamu, tapi belum tentu menurut saya. Maka salah menurutmu belum tentu menurut saya. Coba kayak gituin. Jangan kamu nyalain, saya punya dalil. Lah ya akibatnya ya perang dalil. Ini yang salah ini. Nah, jangan anulah ya. Jadi kehidupan di akhirat itu bisa dibayangkan saat ini kok, nggak usah jauh-jauh. Jadi kita untuk menuju ke akhirat ke sana itu bayangin saja di sini dulu. Kira-kira kita masuknya kemana? Kan bisa digambar nih dari sini. Bisa gambar belum Yun? Mul, kamu udah bisa gambar gak Yun? Kira-kira kamu di akhirat kayak mana Mul? Kalau lihat gambar peta di dunianya ini loh yang ya seandainya nanti masuk ke surga juga ya nanti tongkrong aja di sana. Nah kemudian yang keempat makalah dari dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita seharusnya untuk bersama-sama mencari ilmu. Tapi niatnya penting Pak, supaya menyelamatkan kita ini sampai nuntut ilmunya karena senang sama ulama. Sebab kalau kita itu mencari ilmu karena untuk mencari ridho Allah kayaknya masih berat, duduk potongannya lah. Modelnya kayak wae dhewe iki wis lah. Ridho Allah taala itu wis pokoknya apa wae mangkat nih ridho Allah ora. Kadang-kadang udan ya ora mangkat sampean. Wis sing penting seneng karo ulama. Insyaallah mudah-mudahan ulama yang kita kaji ilmunya ini mudah-mudahan kita masuk dalam barokahnya, masuk keberkahan dan ilmunya beliau ini yang menyebabkan kita semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit ini ada manfaat. Saya akhiri, aku qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.